Berjumpa semuanya yang masih semangat dalam mencari keberadaan janda pirang tato ayam salto. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di atas kompas bersama dengan Ye Beijing. Setelah pertemuan di alam dewa kekacauan pada saat ini Ye Beijing sedikit mengerutkan kening. Sosoknya tampak kesal sebelum akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan. Ye Beijing bertanya apakah menurut Xiaoyan analisis Ye Beijing masuk akal. Mendengar hal ini Xiaoyan tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya tetapi tidak menjawab. Melihat ekspresi Xiaoyan pada saat ini Ye Beijing kembali bertanya apakah menurut Xiaoyan Zhang Mixi ini bukanlah nomor satu. Xiaoyan pada saat ini mengangguk meskipun apa yang dikatakan oleh Ye Beijing mengenai nomor satu ini cukup masuk akal. Tapi meskipun begitu bagi Xiaoyan tanpa adanya bukti hal tersebut tidak bisa dituduhkan sama sekali. Selanjutnya Xiaoyan menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu siapakah sosok master pembawa kehancuran ini. Xiaoyan juga tidak akan mempedulikannya pada saat ini karena Xiaoyan memiliki tujuan lain. Xiaoyan pada saat ini memiliki prioritas utama yakni menyelamatkan Gou Yan dan Yang Mulia Ratu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Ye Beijing mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memang terlalu lemah. Dengan begitu maka sepertinya Xiaoyan tidak memiliki hak untuk peduli tentang hal ini. Xiaoyan hanya bisa cemberut mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing sebelum akhirnya memerintahkan Ye Beijing untuk sedikit mundur. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan segera memurnikan ramuan obat. Dengan lambaian tangannya kuali obat muncul dan nyala api seketika membumbung. Bahan obat yang tidak terhitung jumlahnya segera berterbangan di sekeliling Xiaoyan. Ye Beijing yang tampak kesal pada akhirnya matanya tiba-tiba bersinar melihat Xiaoyan yang hendak melakukan pemurnian. Dirinya menatap pandangan ini dengan heran. Jika diperhatikan seolah-olah ini merupakan momen pertama Ye Beijing melihat orang yang memurnikan ramuan. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya memulai proses pemurnian pil pengembalian mimpi. Efek dari pil ini cukup ajaib dan juga yang paling mahal di antara 3 pil yang diberikan Xiaoyan kepada Qi. Ye Beijing pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan ramuan apa yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan dengan singkat menjawab bahwa ini adalah ramuan pengembali mimpi. Ye Beijing dengan penuh semangat berkata bahwa dirinya belum pernah mendengarnya. Bisakah Xiaoyan menyempurnakannya lagi karena dirinya ingin mencobanya? Pada saat ini terdiam dan tidak menanggapi perkataan dari Ye Beijing. Ye Beijing pada saat ini kembali berkata bahwa dirinya memohon kepada Xiaoyan. Dirinya bisa berjanji kepada Xiaoyan dengan syarat apapun termasuk tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dan Xiaoyan terus-menerus berkonsentrasi pada proses pemurnian. Hanya dengan cara ini Xiaoyan bisa mengabaikan setiap perkataan yang dilontarkan oleh Ye Beijing. Begitu kobaran api membesar Ye Beijing pun berhenti dan terdiam untuk menonton. Antusiasmenya tidak hilang seiring dengan berjalannya waktu bersama dengan Xiaoyan yang terus-menerus fokus. Jika dilihat dari kedalaman mata Ye Beijing yang berkilauan sepertinya yang dirinya lihat pada saat ini bukanlah sejenis ramuan. Dirinya tampak sedang melihat sebuah makanan yang sangat lezat yang membuatnya sangat tertarik. Sementara itu di sisi lain di markas Taiksu terlihat ada beberapa dewa Taiksu setelah mereka meninggalkan bintang-bintang mereka pada akhirnya menyapu menuju kehampaan Laut Timur dengan kecepatan penuh. Xuan Qing pada saat ini tampak terlihat memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kemarahan. Penampilan yang dipenuhi dengan senyum sebelumnya pada saat ini tampaknya benar-benar telah menghilang. Sosoknya pada saat ini berdiri dan menghantam meja sambil berteriak kepada sosok yang berada di singgasana. Xuan Qing berteriak mengapa mereka pada saat ini pergi? Ini adalah waktu terbaik untuk menghabisi reinkarnasi yang mulia.
mengapa dirinya menunda kesempatan yang ada dan jika dirinya memberitahu Tuan Su dirinya khawatir posisinya sebagai mantan Raja Taiksu benar-benar akan semakin diturunkan. Suan King menatap marah ke arah sosok pria yang berada di tahta yang tidak lain dan tidak bukan adalah Su Qiantai. Ternyata di pertempuran sebelumnya ketika Ye Beijing muncul Su Qiantai juga muncul. Namun Su Qiantai pada akhirnya memutuskan untuk menarik mundur pasukan Taiksu dan meninggalkan kelompok Ye Beijing dan Xiao Yan. Hal inilah yang membuat Suan King benar-benar merasa sangat marah dan inilah yang membuatnya berteriak kasar kepada Su Qiantai. Mendengar Suan King yang berteriak dengan marah, Su Qiantai juga pada saat ini merasa kesal namun meskipun begitu Su Qiantai pada saat ini masih menekan emosinya karena bagaimanapun Suan King adalah anaknya. Su Qiantai pun dengan tenang segera bertanya apakah sesungguhnya yang dirinya teriakkan pada saat ini. Suan King dengan masih dipenuhi amarah segera kembali berkata sebaiknya dirinya mengatakan kepada Suan King mengapa dirinya tidak menghabisi reinkarnasi yang mulia. Suan King merasakan bahwa sosok itu adalah reinkarnasi yang mulia dan dirinya pada saat sebelumnya telah terjebak namun dengan Su Qiantai yang menarik pasukan Taiksu pada akhirnya dirinya benar-benar lolos dari cengkraman Taiksu. Su Qiantai pada saat ini masih terdiam sembari memikirkan mengenai Xiao Yan dan sosok Ye Beijing diam-diam di dalam hatinya. Dirinya pada saat ini bergumam bahwa ternyata benar itu adalah reinkarnasi yang mulia ini dapat dipastikan dengan kemunculan dari sosok Ye Beijing yang melindunginya. Sementara itu Suan King pada saat ini tampak masih terus-menerus memojokkan Su Qiantai karena dirinya tidak mengerti mengapa mereka memilih untuk mundur melihat Suan King yang tidak menyerah. Su Qiantai pada akhirnya segera berkata apakah mereka melihat wanita yang muncul sebelumnya. Suan King dengan masih memiliki ekspresi marah segera bertanya lalu mengapa jika ada wanita yang baru saja muncul. Su Qiantai menggertakkan giginya dan menjelaskan bahwa orang ini bernama Ye Beijing meskipun dirinya memberitahunya kepada Suan King dirinya tidak akan mengenalinya singkatnya kekuatan alam yang dirinya miliki setara dengan Su Qiantai. Menanggapi hal tersebut Suan King segera melambaikan lengan bajunya dan kembali berteriak dirinya berkata lalu mengapa jika alam mereka sama mereka hanya perlu bertarung menunjukkan kekuatan dan apakah dirinya takut? Tidak heran Su Qiantai tidak sebaik dengan Tuan Su dirinya benar-benar takut berkelahi dan dirinya tidak bisa dianggap sebagai sosok ahli top. Melihat Suan King yang pada saat ini menjadi semakin menggila Su Qiantai pada akhirnya tidak lagi bisa tahan sosoknya lanjut berkata bahwa ini bukanlah hal yang kecil. Selain itu dirinya pada saat ini benar-benar ingin menamparkan sosok Suan King karena di antara banyak keturunannya dirinya sesungguhnya tidak memiliki seseorang keturunan yang berada di tingkat dogat yang telah hidup selama ribuan tahun. Dirinya benar-benar kecewa karena Suan King sama sekali tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa memberikan instruksi kepada orang lain. Oleh karena itu sebaiknya dirinya harus lebih hati-hati lagi dalam berbicara agar tidak ditampar sampai mati suatu hari nanti. Su Qiantai lanjut melambaikan tangannya dan berniat untuk menamparkan Suan King tetapi dirinya segera menekan emosinya. Selanjutnya Su Qiantai memutuskan untuk segera pergi dari Dewa Taiksu. Sementara itu di ruang lain pada saat ini terlihat sesosok cantik sedang duduk di hadapan meja. Di hadapannya ada pena dan kertas dan wanita tersebut tampak sedang melukis. Di tengah-tengah sosok tersebut yang melukis pada saat ini suara angin tiba-tiba menderuk mendekat. Sesosok pria pada saat ini muncul dan bertanya apakah dirinya adalah orang yang dirinya cintai. Tampaknya dirinya jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan sosok Gu Zongsheng. Begitu suara ini terdengar sosok yang mulia Ratu Sensi pada saat ini sedikit menoleh namun sosoknya tidak menanggapi perkataan dari sosok yang baru saja muncul yang ternyata adalah Su Qiantai. Su Qiantai pada saat ini kembali bertanya mengapa dirinya masih selalu begitu menyebalkan. Begitu selesai berbicara Su Qiantai kembali menoleh ke arah gambar yang dilukis oleh Yang Mulia Ratu dan menjelaskan bahwa dirinya pernah melihat anak ini.
Bahkan sebelumnya dirinya juga hampir merasakannya. Dirinya tidak menyangka bahwa reinkarnasi yang mulia hanyalah seorang keabadian kaisar. Secara logika sudah hampir 10.000 tahun sejak kematian yang mulia. Dengan begitu maka akan cukup baginya untuk bisa mengembalikan kekuatannya ke puncaknya. Mendengar hal tersebut barulah yang mulia ratu pada saat ini segera mengeluarkan suaranya. Dirinya bertanya siapa yang memberitahu Su Qiantaiyi bahwa orang ini adalah keabadian kaisar. Su Qiantaiyi sedikit mengerutkan kening dan menjelaskan jika begitu permasalahannya mungkinkah kekuatannya tersembunyi atau mungkinkah sosok ini hanyalah klon dari reinkarnasi yang mulia. Memang sangat mungkin untuknya menyembunyikan kekuatannya, tetapi jika itu adalah klon bagaimana mungkin Ye Beijing bisa begitu dekat dengan sosoknya? Bisa dipastikan bahwa ini adalah sosok yang mulia dan bahkan jika dirinya bereinkarnasi tampaknya dirinya masih begitu penuh kasih sayang dan memiliki hubungan dengan Ye Beijing. Begitu kata-kata ini terdengar di telinga yang mulia ratu, ujung pena di tangannya pada saat ini bergetar secara tidak sengaja, bahkan seluruh pemandangannya hancur total dan dirinya pada saat ini terdiam. Lalu yang mulia ratu menyingkirkan kertas yang berwajahkan lukisan Xiao Yan dan segera memulai lukisan tersebut dari nol. Sementara itu Su Qiantaiyi pada saat ini terus-menerus memprovokasi yang mulia ratu dengan bertanya bukankah yang mulia ratu mengenali sosok Ye Beijing? Yang mulia ratu tidak tahan dan segera berteriak ketika memerintahkan Su Qiantaiyi keluar. Su Qiantaiyi pada saat ini berkata dengan marah ketika bertanya mengapa dirinya yang dimarahi bukan dirinya yang merayu sosok reinkarnasi yang mulia. Sebelum Su Qiantaiyi menyelesaikan perkataannya, pena dan tinta seketika dilesatkan langsung ke arah Su Qiantaiyi. Dirinya pun berusaha untuk menghindar ke samping. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata jika begitu permasalahannya dirinya akan pergi tidak peduli seberapa hebatnya yang mulia ratu pada saat ini sepertinya dirinya tidak akan bisa memenangkan hati yang mulia. Su Qiantaiyi pun menghentakkan kakinya dan sosoknya pada saat ini menghilang tiba-tiba. Lalu begitu sosoknya pergi yang mulia ratu pada saat ini kembali menenangkan dirinya dengan alisnya sedikit berkerut dan sepertinya suasana hatinya pada saat ini telah menjadi buruk. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa wanita gila dari alam iblis keabadian kuno itu mengapa datang ke Sensi, mengapa dirinya masih terus-menerus mengikuti sosok Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka ini akan mengganggu rencana yang mulia ratu. Jika mengikuti temperamen Xiao Yan pasti dirinya akan datang lagi ke tempat ini untuk menyelamatkan yang mulia ratu. Yang mulia ratu pun mengatur nafasnya sebelum akhirnya perlahan-lahan menjadi semakin tenang. Yang mulia ratu pada akhirnya hanya bisa melanjutkan proses melukisnya dengan sedikit tersenyum. Sementara itu kembali ke tempat Suan King sebelumnya berada di mana dirinya pada saat ini mendapatkan informasi dari bawahannya. Prajurit tersebut menjelaskan bahwa pada saat ini ada kompas yang menyerupai kompas alam iblis keabadian kuno. Kompas ini terdeteksi menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mereka berasal dari tempat sebelumnya prajurit Taiksu berasal. Suan King pun sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa Sensi selalu menggunakan bahtera hanya alam iblis keabadian kuno yang menggunakan kompas dan ternyata benar. Mereka terus-menerus mengejar. Begitu selesai berbicara dirinya pada saat ini segera kembali duduk di tahta. Sosoknya segera memerintahkan para prajurit untuk memberikan perlindungan dan menghentikan orang ini. Lalu para prajurit pun seketika melesat pergi. Sementara Suan King pada saat ini kembali bergumam. Sosoknya berkata bahwa dirinya berpikir tidak akan ada kesempatan untuk menghabisi reinkarnasi yang mulia, namun dirinya tidak menyangka pada akhirnya sosok ini mengambil inisiatif untuk mengirimkan dirinya sendiri ke sini. Suan King pada saat ini tidak ingin meminjam kekuatan Su Qiantaiyi tetapi dirinya berencana untuk menggunakan kekuatannya yang dirinya kumpulkan di Sensi untuk menghabisi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain di atas kompas setelah Xiao Yan berhasil menyempurnakan pil pengembali mimpi,
Terlihat jika Ye Beijing masih terlihat duduk di sebelahnya dan terus-menerus memohon agar pil tersebut diberikan kepada Ye Beijing, namun Xiao Yan dengan tegas pada saat ini menolak apa yang diinginkan oleh Ye Beijing. Bagaimanapun bahan obat yang digunakan untuk memurnikan obat ini sangatlah besar. Ada beberapa bahan langka yang harus dimurnikan oleh Xiao Yan dan sulit untuk didapat. Selanjutnya dengan mata terpejam Xiao Yan memasuki taman spiritual pagoda pemurnian. Seiring dengan berjalannya waktu, bahan obat yang ditanam sebelumnya telah matang, namun Xiao Yan tidak terburu-buru memetik bahan obat yang telah ditanam sebelumnya. Bahkan Xiao Yan pada saat ini melambaikan cangkul yang sangat berat dan Xiao Yan pada saat ini menyebarkan cukup banyak benih melihat ke sekitar. Pada saat ini segala jenis bahan obat langka yang sulit ditemukan telah tumbuh subur. Selain itu 5 elemen energi spiritual yang diperlukan juga akan langsung bisa diambil dari tubuh Xiao Yan oleh pagoda pemurnian ketika Xiao Yan bertempur atau ketika Xiao Yan menemukan sebuah bintang untuk menyerap elemen, maka hal tersebut akan langsung dialirkan dan Xiao Yan tidak perlu khawatir setelah menyelesaikan semuanya. Xiao Yan tidak berani menghabiskan waktu terlalu banyak di pagoda pemurnian karena sudah ada janda yang menunggunya di luar.